Kemudian kelompok yang kedua dari taukid adalah taukid maknawi, ya, taukid maknawi. Apakah yang disebut dengan taukid maknawi? Maka kita jelaskan di sini bahwasanya taukid maknawi adalah taukid yang disebutkan dalam suatu kalimat dengan cara menambahkan lafaz-lafaz khusus. Jadi sudah kita tentukan di sana ada lafaz-lafaz khusus yang digunakan untuk menguatkan sesuatu. Lafaz khusus itu kita sebut dengan alfadzut taukid, ya, lafaz-lafaz taukid yang memang lafaz-lafaz tersebut biasanya digunakan untuk menguatkan sesuatu, ya. Sebagai catatan yang perlu kita perhatikan bahwasanya alfadzut taukid ini harus bersambung dengan dhamir-dhamir yang sesuai dengan kata yang ingin dikuatkan. Jadi, kalau kita hendak menguatkan sesuatu, alfadzut taukid ini harus disambung dengan dhamir. Ya, dhamir yang bagaimana? Dhamir yang sesuai dengan kata yang hendak kita kuatkan. Ya, sebagai contoh adalah ya, pembahasan yang telah kita sebutkan yang pertama tadi, ya, dalam definisi dari taukid yang awal. Contohnya misalnya jaa al-ustadu nafsuhu. Kita ulang, ya. Jaa al-ustadu nafsuhu. Maka ustad di sini dia bentuknya adalah, ya, mufrad muzakkar. Maka di sana ada lafaz tauhid di antara alfadzut taukid, yaitu nafsu, ya. Nafsu di sini kita gabung dengan dhamir ha, ya, hu di sini, ya, karena dia, ya, mengikuti dhamir dari al-ustad, ya. Bentuk dari al-ustad adalah mufrad muzakkar, maka dhamir yang sesuai adalah hu, ya, di situ. Baik, di antara lafaz-lafaz taukid adalah ada beberapa lafaz taukid yang sering digunakan, maka kita akan sebutkan di sini. Yaitu yang pertama adalah nafsu, ya. Sebagai contoh, dan tadi sudah kita sebutkan contoh yang lain untuk menjelaskan pembahasan kita tentang taukid di sini. Contohnya misalnya shama Muhammadun nafsuhu, ya. Shama Muhammadun nafsuhu. Nah, di sini Muhammad dikuatkan dengan nafsu, ya. Dikuatkan dengan nafsu, tentunya sekali lagi tadi alfadzut taukid ini harus disambung dengan dhamir yang sesuai dengan lafaz yang hendak kita kuatkan. Karena lafaz yang hendak kita kuatkan adalah Muhammad, maka dhamirnya adalah hu, ya. Shama Muhammadun nafsuhu. Jadi Muhammad itu, ya, betul-betul si Muhammad yaitu berpuasa, ya. Baik, kemudian ainu, ya, ainu, ya. Contohnya misalnya ja'at, ya, Maryamu ainuha, ya. Maryam, ya, si Maryam betul-betul telah datang, ya. Si Maryam betul-betul telah datang. Baik, Maryam di sini kan dia mufrad muannas, ya kan? Perempuan toh, maka dhamirnya dia kita pilihkan yang muannas, yaitu ha, ya. Ha. Di sini kan kita lihat ha dia digabung dengan ainu, ya. Karena lafaz yang hendak kita kuatkan bentuknya muannas, perempuan, yaitu Maryam, ya. Demikian. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau contoh dari alfadzut taukid yang lain, kita perlu sampaikan bahwasanya alfadzut taukid untuk yang pertama dan kedua, nafsu dan ainu, ini digunakan untuk menguatkan bentuk mufrad. Untuk menguatkan apa? Menguatkan bentuk mufrad, ya. Ya, mufrad tunggal, ya. Muhammad, Maryam dan yang lainnya, ustaz, ya, bentuknya mufrad. Baik, kemudian untuk alfadzut taukid yang ketiga yaitu kila, ya, kila. Ya, kila. Kila perlu kita sampaikan, ya. Perlu kita sampaikan di awal kalau kila ini digunakan untuk menguatkan bentuk musanna, untuk menguatkan bentuk musanna yaitu double, ya. Bentuk double atau terdiri dari dua, ya. Sebagai contoh misalnya Utsmanu wa Aliyun kilahuma fil jannah, ya. Utsman dan Ali kedua-duanya betul-betul di dalam surga, ya. Kelak mereka akan berada di dalam surga. Utsman dan Ali kan dua, ya. Kita ingin menguatkan dua, maka tambah dengan alfadzut taukid, ya. Taukid maknawi di sini dengan kila, ya. Sekali lagi, ya,
disambung dengan domir karena ada dua, maka kita sambung dengan huma, ya, dengan huma.